Halo Sobat Sip, kali ini kita kedatangan tamu spesial, pemilik dari channel YouTube segmen bisnis nomor 1 di Asia Tenggara, sekaligus seorang edukator dan entrepreneur. Please welcome and thank you Bapak Chandra Putra Negara. Makasih Pak Tony. Selamat pagi. Yes, selamat pagi. Yes. Nah, Pak Chandra ini adalah orang pertama yang memperkenalkan saya dengan dunia YouTube. Kebongkar jadinya. Memang saya bongkar Pak Ari. Iya. Jadi sekitar 4 tahun yang lalu, tahun 2020, sekaligus juga orang pertama yang mengundang saya untuk podcast di channel YouTube. Oke, ya, betul. Nah, Pak Chandra juga menginspirasi saya untuk membuat channel YouTube yang saat ini Anda lihat. Untuk itu saat ini saya ingin mengucapkan terima kasih ke Pak Chandra. Sama-sama. Untuk ajakan podcastnya kepada saya dan inspirasinya untuk saya buat channel YouTube. Sama-sama Pak, sama-sama. Sekarang juga sudah mencapai silver play button. Iya, 100.000 lebih subscriber. Happy saya. Keren. Makasih Pak Chandra. Nah, Pak Chandra, saat ini kan banyak orang ya, terutama anak muda yang punya impian jadi content creator. Yes. Dan influencer. Betul. Banyak juga yang ingin jadi orang sukses dan kaya seperti Pak Chandra. Nah, hari ini saya mewakili mereka ingin bertanya beberapa hal pada Pak Chandra. Betul. Nah, yang pertama, kapan sih Pak Chandra buat channel YouTube? Saya buat channel YouTube pertama kali tahun 2013. Oh. Dan itu iseng-iseng. Karena itu masih belum banyak orang yang buat channel YouTube, Pak. Jadi gini, Pak. Saya itu pertama kali tahun 2010. Kan kita ini kan orang offline, Pak ya. Seminar, pertemuan. Terakhir tuh saya waktu seminar tuh di Novotel Jakarta itu 2000 orang. Saya membawakan seminar Badai Pasi Berlalu. Ngasih training Pak ya? Ya, waktu itu diundang di acara perusahaan KK Indonesia. Jadi banyak orang menangis. Sampai kameramennya itu ikut menangis karena ingat kisah hidup saya. Nanti saya bongkar total di sini. Terus nggak lama kemudian saya ini diberitahu sama salah satu adik sepupu saya. Dia bilang, wah Pak Chandra ini kalau bicara itu bisa menghipnotis orang banyak. Orang itu banyak terharu dengar kisahnya Pak Chandra. Sampai ribuan orang. Gimana kalau yang dengar itu 50.000 orang? Saya ngomong, otak saya 50.000 orang langsung ngomong GBK dong gitu. Iya. Salah. Bahkan bisa nonton 1 juta orang. Kalau ngayal jangan keterlaluan. 1 juta orang. Saya ngomong stadion paling besar aja di Amerika yang saya tahu itu baseball cuma 100.000 orang gitu. Iya. Di mana 1 juta orang? Dia ngomong itu namanya online, dia ngomong. Iya. Oh, online. Apa itu online? Saya nggak ngerti waktu itu 2010. Ya ini sekarang contoh, ini Facebook begini. Waktu itu dia masih nunjukin saya Facebook, bikin fans page dan sebagainya. Gitu ya. Ini yang nonton bisa sekian, benarkah? Nah, jadi akhirnya saya mulai masuk ke dunia sosmed itu 2010 Pak, berawal dari Facebook. Jadi kan sosial media itu kan mulai populer 2005-an, ada namanya Friendster dan sebagainya. Jadi saya mulai melihat itu 2010. Tapi kita tahu kalau orang mau sukses nggak cuman posting terus rame gitu, tapi ternyata harus membuat video yang kita kenal dengan namanya membuat konten gitu. Itu 2010. Jadi akhirnya kita baru tahu kalau itu namanya profesinya content creator kalau zaman sekarang. Jadi kalau Facebook namanya Facebooker, Twitter itu kalau panggil nama sahabatnya itu namanya Twips. Wah, saya masih ingat. Sekarang kan X ya. X. Jadi kalau YouTube YouTuber, kalau TikTok TikToker gitu. Jadi intinya semua itu profesi yang membuat konten di platform tersebut. Belakangnya ada R-nya. Nah, jadi akhirnya 2011 saya fokus di Twitter. Jadi saya setiap jam 7 malam cool tweet. Ngasih tips-tips finansial, tips-tips motivasi, tips-tips bisnis hampir sama. Dan Twitter saya followernya sampai 50.000 waktu itu. Karena orang suka meretweet. Nah, suka meretweet konten-konten saya. Yang saya paling kaget itu waktu saya ke Starbucks, saya disapa sama salah satu stafnya Starbucks, Pak Chandra P Negara ya? Karena nama Twitter saya kan Chandra P Negara. Saya bilang, betul. Saya suka nonton Twitternya. Saya suka meretweet. Konten Bapak bagus katanya. Saya bilang, berarti ada manfaatnya. Nah, tapi namanya sukses itu kan tidak mungkin dibangun dalam setahun 2 tahun. Betul. Harus konsisten. Betul. Sama Pak. Betul. Jadi akhirnya saya memutuskan 2013. Saya pikir YouTube itu pertama kali Gangnam Style, Pak. Joget-joget gak jelas gitu loh. Ini saya kalau mengedukasi, memotivasi, kalau orang yang nontonnya Gangnam Style apa bisa? Ternyata YouTube itu filosofinya broadcast yourself. What is broadcast yourself? Jadi yang terpenting itu
broadcast yourself. Jadi artinya ya tampilkan dirimu gitu. Jadi ternyata bebas. Yang booming apa ya kita nggak tahu. Nah akhirnya saya pernah suatu kali training di kantor, direkam lah sama tim saya, diupload lah di YouTube. Jadi saya waktu itu ada bikin topik apa gitu loh, saya lupa. Ada 4 video awal. Ya. Nah udah setelah itu saya lupa Pak, saya nggak pernah ngurus lagi. Nah 2 tahun kemudian baru saya buka, 2015 ceritanya. Oh. Ya kita sibuk bisnis ya Pak ya, kita sibuk bekerja. Loh saya kaget, saya nonton. Duh sebentar, ini YouTube saya ini kok view-nya 5.000. Ini beneran nggak saya mau kayak gitu? Loh bener, ini angkanya real, YouTube nggak mungkin bohong katanya tim saya gitu. Hah? Ya. Betul nggak 5.000? Terus video kedua yang nonton sekian ribu juga. Loh ini kan berarti sama aja kayak saya di dalam ruang gedung 2.000 orang, tapi ini video ngoceh terus. Bener. Wah kalau di TV kan nggak ketahuan. Ya, kalau TV misalkan nggak bisa dimonitor Pak. Nggak bisa. Ya. Kan pasti pakai pihak ketiga. Misalkan pakai konsultan siapa atau pakai siapa. Kalau misalkan survei politik, survei iya, pakai LSI, pakai apa. Ini kalau misalkan mau nonton ratingnya sinetronnya rame atau enggak, kan juga harus pakai pihak ketiga. Betul. Dan itu datanya dari mana saya juga nggak tahu. Akurasinya seperti apa. Benar. Tidak mungkin se-real time YouTube gitu. Betul. Itu karena YouTube terhitung terus. Begitu ada orang klik langsung hitung. Betul. Ya. Dan yang saya kaget Pak, 2015 saya terima penghasilan dari YouTube. Waktu itu terima penghasilan berapa? $100 gitu. Loh, terus saya ini kaget gitu. Ya memang $100 nggak ada artinya Pak. Cuman saya bilang, loh, berarti kita ini suka berbagi sesuatu, memotivasi sesuatu, dibayar, saya mau kayak gitu. Jadi awalnya nggak kepikir Pak ya? Kalau bakal dibayar tuh nggak kepikir ya? Hanya kepingin berbagi aja ya? Iya, kepingin berbagi. Nah akhirnya duitnya masuk, beneran $100. Dan akhirnya dikonversi waktu itu US dollar masih let's say 13.000. 1,3 juta. Saya emang not bad. Cuman yang terpenting, berarti kalau kita rajin bikin konten, saya transform kontennya. Dulu kan pakai kaset, pakai CD ya Pak ya, zaman dulu. Betul. Nah sekarang kalau kita transform ke sini, maka selain lebih live, lebih real, nggak ada masalah dong. Iya. Sejak itu saya memutuskan jadi YouTuber. Waktu itu jadi nggak kepikir ya bahwa pada awal-awalnya kan YouTube itu sebetulnya channel hiburan ya Pak ya? Iya. Nah kan sebetulnya Pak Chandra, saya berpikir Pak Chandra ini kok berani buat segmen bisnis dan pengembangan diri. Padahal kan ya mayoritas waktu itu kan hiburan. Waktu itu nggak mikir ya Pak ya? Karena kepingin berbagi aja atau ada reason yang lain? Jadi karena YouTube itu filosofinya broadcast yourself Pak. Jadi ya bebas loh Pak. Orang mau hiburan, mau nyanyi, mau ngelawak, mau tinju pohon pisang, tinju dari Binjai, whatever. Karena YouTube membebaskan. Yang mana itu nggak mungkin terjadi kalau di televisi. Betul. Nggak mungkin terjadi kalau di surat kabar, karena surat kabar ada redaktur Pak. Betul. Jadi sebelum konten itu ditayangkan harus diredaktur dulu. Betul. Kalau redaktur nggak ngizinkan besok nggak tayang jalannya. Nah kalau YouTube ini kan bebas Pak. Nah saya pikir ya karena kita segmen bisnis Indonesia nggak ada, yang kita mulai duluan. Saya nggak kepikir itu sih Pak. Yang penting saya buat konten aja. Apa yang ada di otak saya ngomong gitu. Karena awalnya nggak kepikir cari duit dari konten creator ya. Awalnya pokoknya saya kepingin berbagi aja gitu ya. Sampai hari ini pun saya nggak kepikir Pak cari duit dari konten creator. Karena justru bagaimana saya bisa menggunakan YouTube untuk meleverage bisnis saya. Jadi tujuan utamanya meleverage bisnis. Meleverage bisnis. Bukan untuk cari uang. Alih profesi ya enggak Pak. Tapi orang saya juga baru tahu Pak. Setelah saya capai silver play button kayak Bapak, saya baru tahu nama saya YouTuber, Pak. Oh, saya ini YouTuber loh, saya baru tahu, Pak. Tapi mungkin publik lebih mengenal saya sebagai sosok motivator. Betul. Karena mungkin sampai hari ini tetap yang terbesar 4,15 subscriber ya tetap Success Before 30. Ya, untuk yang channel bisnis Pak ya. Bisnis, financial dan sebagainya, motivasi dan sebagainya. Nah, waktu itu Pak Chandra yakin nggak kalau channelnya itu tiba-tiba bisa booming seperti saat ini? Nggak percaya juga Pak. Jadi 2015 waktu itu saya masih ingat, saya baru ingat itu namanya subscriber ya. Saya juga baru tahu apa ini namanya subscriber itu apa, nggak ngerti saya. Oh subscribe itu artinya berlangganan. Oh oke, yaudah. Oh berarti orang bisa berlangganan. Oh berarti kayak berlangganan koran gitu pikiran saya Pak. Maklum kan kita ini orang Gen X ya Pak ya. Betul. Berlangganan koran. Oh berlangganan tapi kok gratis gitu ya.
oh berarti YouTube ini berarti kayak TV dong. Iya. Nah, sejak itu saya 2015 saya mulai rajin bikin konten, Pak. Nah, waktu itu sebelumnya ya pokoknya ada waktu luang baru buat, nggak ada programnya gitu, Pak ya. Akhirnya saya dimotivasi sama tim saya, Pak. Oh. Tim saya memulai YouTube cuma dari 2 orang, Pak. Iya. Jadi awalnya ya bikin kamera seadanya, ya belum sampai investasi kamera yang ratusan juta, kemudian komputer yang ratusan juta, tim editing yang begitu banyak, ya nggak seperti itu. Jadi akhirnya saya 2016 yang saya kaget, Pak. Saya itu mencapai 10.000 subscriber. Oh. Pertama 5.000, 2.000, Pak pertamanya. 2016. Loh, ini kok subscribe bisa nambah terus ya? Saya bingung. Tiap hari nambah, Pak. Loh, saya malah panik sendiri nih. Senang sekaligus panik. 2.000, 2.500, 3.000. Sama kayak Pak Tony lah. Kan something amazing kan? Iya. Terus kemudian tiba-tiba kaget, Pak. 2016 akhir, Pak. Malam Natal 45.000, Pak. Oh. Tiba-tiba melonjak dari 2.000 itu setengah tahun sampai 45.000. Persis malam tahun baru 50.000, Pak. Saya celebrate. Wah, senang, Pak. Jadi saya menginjak 2017 itu 100.000 subscriber. Cepat sekali, Pak. Dari 50.000 ke 100 cepat sekali. Nah, 100 ke 1 juta ini, Pak, yang saya miss 2018 saya 1 juta subscriber. Setahun doang. Saya bilang, gila, ini 1 juta apa-apaan. Terus saya celebrate 1 juta subscriber, Pak. Saya menggunakan, waktu itu terjadi bencana tsunami di Palu. Oh, Palu, waktu itu kontennya Kapten Vincent viral. Iya, betul. Yang dia jadi pilot, waktu itu dia sebelum collab sama Limbet, dia menunjukkan bagaimana ombak tsunami itu hampir menerjang. Nah, saya membuat satu acara dinner, Pak. Eksklusif hanya 10 orang. Dinernya tuh saya buat 1 orang 10 juta, Pak. Wow. Makan malam sama saya, boleh dinner sama saya, tapi 10 jutanya bukan untuk bayar saya, Pak. Saya sumbangkan untuk tsunami Palu. Nggak tersangka, Pak, terkumpul 12 orang malah, Pak. Wow, jadi saya sumbangkan 120 juta. Jadi filantropi, Pak ya? Filantropi, Pak, harus. Masa cuman Warren Buffett yang bisa? Betul. Saya juga ngambil ide beliau. Iya. Jadi dinner itu malah saya bayarin, Pak, dinernya. Iya. Saya dinner di Sheraton Hotel Bintang 5 Surabaya. Ternyata saya terkumpul hampir 12 pengusaha, Pak. Rata-rata pengusaha. Dan mereka subscriber setia saya. Oh. Mereka senang nonton saya. Dan kita bisa dinner, kenalan. Jadi punya relasi baru, Pak ya? Dan dari situ mereka penggemar fanatik saya. Dan mereka senang. Dari situlah akhirnya saya menyentuh 1 juta subscriber pertama. Dan yang saya amazing lagi, dipestakan sama YouTube, Pak. Namanya YouTube Fan Fest itu namanya. Oh. Jadi YouTube Fan Fest itu siap-siap. Kalau udah 1 juta nanti ada YouTube Fan Fest. 2018. Harus siap-siap. Dan satu-satunya yang bukan entertainment cuma saya. Oh, waktu itu ya? Semua penyanyi. Wah, wis. Pokoknya kayak gitu. Dipestakan, dibikinkan di atrium tengah TP, saya pertama. Tapi masanya nggak kalah. Masanya juga banyak gitu loh. Jadi juga banyak fans-fans saya dari luar pulau tuh spesial terbang hanya untuk acara Fan Fest. Saking mereka itu. Jadi YouTube itu punya satu kelebihan, engagementnya lebih tinggi dari platform sosmed yang lain. Bapak sorry to say, saya ngomong TikTok gitu ya. TikTok itu kan kontennya singkat-singkat. Betul. Sekarang let's say bisa 10 menit. Tapi yang 1 menit itu orang lihat cuman di scroll ke atas lagi, Pak. Betul. Lihat di scroll ke atas lagi, nonton short. Tapi kalau YouTube, orang yang konten panjang itu kan betul-betul stay. Apalagi dia mau belajar, mau dengar apa yang kita sampaikan. Betul. That's why kita pertama kali bikin konten, Pak. Video itu kan tembus sampai 2 juta view. Istimewa kan, Pak? Sekali. Itu saya kaget tuh. Bapak juga kaget gitu. Bapak ada tiba-tiba disapa orang nggak di tengah jalan? Sering. Nah, Bapak tiba-tiba jadi selebriti kan? Orang nggak kenal Pak Tony ya kan gitu ya. Yang saya kaget waktu Bapak ngajak saya ke tempatnya Pak Sandiaga Uno. Betul. Yang kemudian kita kolaborasi bertiga waktu itu. Waktu itu saya begitu sampai tempatnya Pak Sandiaga Uno, banyak yang nyapa saya, Pak. Wah, saya bingung, kok bisa tahu saya mereka. Itulah orang-orangnya Pak Sandi. Itulah kelebihan YouTube, Pak. Jadi apalagi setelah saya 2018, saya juga dikenalkan dengan konten creator lain. Disitulah saya mulai kenal dengan Raja YouTube Asia, Atta Halilintar. Saya juga mulai kenal dengan Ria Ricis, banyak konten creator. Dan YouTube sangat menghargai kita. Jadi akhirnya 2018 itu saya mulai fokus
Ya sudah mulai fokus sih sejak 2015 1 juta. 2019 2 juta subscriber, Pak. Ya. Wah, ngeri. Ya, saya masih ingat waktu pertama kali saya sama Pak Chandra waktu itu, Pak Chandra baru saja menyentuh 2 juta ya. 2 juta. Sekarang 4 tahun kemudian udah double 4 juta. Soalnya juta ke juta nggak bisa setahun, Mbak. Iya, luar biasa. Memang perjuangannya nggak mudah. Dalam kondisi kan YouTube itu banyak yang saingan. Banyak yang bersaing dan banyak yang protol kan, Pak. Iya. Tahun-tahun ini kan agak berat ya. Banyak dibandingkan berat. Di awal-awal ya. Iya. Nah, tapi saya terus melejit. Pak Chandra terus melejit terus channelnya. Konsisten terus. Jadi nggak. Bahkan saya punya channel YouTube di SB30, punya channel YouTube lain, channel dokter kan, Pak? Ya. SB30L ya. Yang sekarang sudah 3 juta subscriber juga. Jadi total di semua platform sosmed kita memanage 10 juta subscriber, Pak. Wow. Follower all semua platform di under SB30 Group. Nah, saya mau tanya satu hal, Pak. Saat awal pertama kali Pak Chandra bicara di depan kamera, iya. Apa nggak nervous atau grogi, Pak? Oh, bingung, karena Pak. kan Pak Chandra kan dulunya pembicara offline. Betul. Sama seperti saya. Iya. Bawakan seminar di depan ratusan orang, ribuan orang, nggak masalah. Tapi begitu awal berbicara di depan kamera, itu kan agak nervous gitu kan. Nah, Pak Chandra apa namanya? Nervous nggak waktu itu? Nervous sih nggak, tapi bingung iya, Pak. Hah? Bingung iya. Soalnya saya ngomong kan nggak ada respon, Pak. Kalau kita betul. Jadi kita itu kalau di YouTube kita jadi content creator, kita itu cuma main visualisasi psikologi saja. Ketika kita ngomong, kita bayangkan orang di depan kita, mereka merespon kita. Jadi saya anggap kamera ini adalah 10.000 orang gitu, Pak. Sudah membayangkan gitu, Sudah membayangkan seperti itu. Jadi artinya ketika saya lihat kamera memang ini cuma lensa satu ya. Pasif juga ya. Saya marah-marahin juga nggak bisa apa-apa gitu ya. Tapi rupanya orang yang menonton YouTube, Pak, mereka tuh berasa diceramai personal. Iya, karena banyak, Pak, orang yang kemudian jadi content creator, tapi cuma lihat kamera aja jadi nggak bisa ngomong gitu kan. Iya, banyak banget. Terutama orang-orang yang sudah usianya gaptek ya, Pak, 40-50 ke atas. Termasuk saya. Iya. Tapi akhirnya bisa juga kan gitu. Iya. Awal-awal nervous. Kalau waktu sama Pak Chandra nggak nervous karena kan kita diskusi ya, Pak ya. Benar. Tapi pada saat buat YouTube sendiri, saya grogi, Pak. Saya tuh malah susah sekali bicara gitu. Iya. Benar, Pak. Benar. Nah, dan saya bongkar nih, Pak ya. Iya. Aslinya waktu diajak Pak Chandra pertama kali untuk bikin kamera di depan kamera. Iya, Pak, konten talk show itu ya, Pak ya. Itu saya tuh ragu, Pak. Bisa nggak ya? Iya. Tapi saya juga tertantang. Karena saya sudah biasa ya ngasih training sebetulnya. Saya banyak training di perusahaan-perusahaan nasional selama 15 tahun. Tapi ya itu, nggak pernah bicara di depan kamera sehingga nervous, grogi. Apalagi masuk pertama kali ngomong di channelnya Pak Chandra di SB30 yang 2 juta subscriber. Wah, itu groginya tingkat. Iya. Tapi dalam hal ini ya saya kan nggak mungkin ya ngomong Pak Chandra, waduh, saya malu, Pak, nggak enak kan, pede aja dah, udah pokoknya pede saya ngomong. Nah, tapi kemudian Pak Chandra bilang seminggu kemudian, Pak, yang nonton 1 juta. Wah, itu saya surprise itu, Pak. Surprise. 1 juta orang itu luar biasa loh. Iya. Itu nggak gampang, Pak. Iya. Bapak bayangkan, entertainment aja belum tentu 1 juta view. Betul. Untuk orang yang belum dikenal, tiba-tiba Bapak 1 juta, itu mau channel apapun, Pak. Iya. Itu amazing, Pak. Dan saya pikir, Pak, 1 juta yang pertama itu seminggu itu, kemudian sekarang jadi 2 juta ya. Saya pikir itu kebetulan, Pak. Nah, kebetulan Pak Chandra kan ngajak saya sampai 10 kali itu. Nah, setelah saya monitor, ternyata rata-rata ratusan ribu. Ratusan ribu, ada yang juta juga. Nah, itu membuat saya... Berarti Pak Tony disukai. Yang dirindukan tertawanya. Karena saya baca kolom komen kan itu ya. Saya senang dengan tertawanya Pak Tony. Tertawanya orang sukses itu beda ya katanya. Nah, sekarang suka dukanya Bapak sebagai content creator atau YouTuber apa, Pak? Konsisten, Pak. Jadi usaha apapun harus konsisten. Iya. Semua keuntungan yang didapat dari YouTube, karena kita pengusaha kan, Pak ya. Kebetulan saya terus terang di YouTube ini, Pak, boleh dikatakan saya hampir semua penghasilan ini saya berikan ke tim. Untuk mereka lebih kreatif, untuk mereka editing. Dan ini udah jadi perusahaan sendiri. Oh. Iya. Dan artinya kami juga sudah harus bertanggung jawab dengan audiens kami kan. Betul. Penonton kami adalah penonton yang setia. Apalagi udah subscriber 11 tahun, Pak. Dari 2013 sampai sekarang, meskipun kami mulai konsistennya 2015. Jadi kami punya tanggung jawab moral. Nah, yang saya kaget itu
ketika YouTube ini adalah membuka pintu jalan ke banyak hal. Apa saja, Pak? Banyak, Pak. Saya bisa kenal dengan artis yang dulu kayaknya cuman kita lihat di televisi. Saya juga baru tahu kehidupannya artis, bahkan kehidupan pribadinya artis. Bahkan setelah artis off cam itu asli atau enggak sama dengan waktu dia on cam, saya langsung tahu semua, Pak. Iya, dan mostly 90% berbeda. Ya namanya artis, Pak. Mereka bikin drama kan, tapi kalau penonton itu kan halu, Pak. Dikira yang aslinya seperti kayak gitu. Kalau kita kan enggak, Pak. Kita asli sama yang di off cam, on camnya sama gitu loh. Ya, memang sehari-hari seperti ini ya, Pak ya. Saya bukan bisa pejabat mau kenalan, pejabat yang mau kenalan sama saya. Kalau Bapak tadi kaget, stafnya Sandiaga Uno kaget, saya lebih kaget lagi, Pak. Saya masuk gedung MPR, saya masuk gedung DPR, saya masuk gedung DPD, ketua DPD, wakil ketua DPD, semuanya nyalamin saya bingung. Wah, videonya keren. Saya juga bingung, Pak. Ini apa pula ini ya? Jadi keluar masuk gedung DPR, DPD ini kayak masuk ke rumah sendiri gitu loh, Pak. Ada lift pribadi, saya juga bingung. Nah, itulah privilege kita jadi content creator. Ketemu banyak pengusaha juga, Pak. Nah, saya rasa itu jauh lebih mahal daripada AdSense. Karena itu saya nggak temukan di bisnis saya gitu loh, Pak. Betul. Ya, bisnis saya cuma dikenal oleh tim saya, jaringan saya, kan kita di direct selling, Pak ya. Betul. Kita di industri yang sama. Tetapi ketika saya mulai terjun di dunia content creator, kita bisa dikenal di banyak kalangan. Loh, yang kaget, Pak, saya itu pernah di lantai 5, Pak ya. TP, Pak ya. Itu saya ke lantai 1 itu saya diikutin orang, Pak. Sampai sefanatik. Loh, saya tanya, kenapa kamu ngikutin? Ya, saya pengen minta foto tapi malu katanya. Sampai seperti itunya. Dan itu banyak, Pak. Dan yang lebih banyak lagi adalah orang kalau melihat saya, itu tim saya tahu, pasti ketawa-ketawa di belakang. Tim saya pasti sigap. Kalau saya sudah mau disapa orang, dia yang nanti bantu fotoin. Lihat gitu. Nanti tunjuk aja. Saya itu pernah diundang YouTube Fanfest. Saya tuh nyanyi, Pak, jadinya, Pak. Nyanyi motivasi, Pak. Bener, Pak. Dan orang juga ikut bergembira dengan saya menyanyi. Jadi akhirnya saya terpaksa harus mengikuti platform ini maunya apa gitu loh. So, banyak something interesting selain cuman AdSense gitu, Pak. Nah, tantangannya adalah ya konsisten gampang nggak? Karena kadang kita kehabisan konten. Tapi ternyata ya sampai detik ini ya sudah 1.700 video itu yang saya buat, Pak. Itu nggak nyadar, Pak ya. Tiba-tiba sekian banyak, Pak ya. Tapi pada saat jenuh gitu, kira-kira apa yang Pak Chandra lakukan untuk? Gini, Pak, mau nggak mau saya harus memakai orang untuk mencari tim kreatif saya. Ada tim kreatif, Pak ya? Ada. Jadi tim kreatif saya sudah tahu konten saya seperti apa, kemudian kesukaan penonton kita seperti apa, dia akan mencari konten yang serupa. Jadi akhirnya tim saya kasih buku, Pak, suruh dia ngerangkum. Kalau enggak, kita nggak keburu, Pak. Jadi tim saya akhirnya udah memberikan saya sebuah skrip yang akhirnya ya ini baru terjadi sekitar 1 tahun terakhir sih. Karena saya udah over hektik banget. Betul. Karena di samping di YouTube kan Bapak juga punya bisnis-bisnis yang lain kan. Iya, benar. Sehingga nggak 100% jadi YouTuber ya. Jadi nggak bisa, Pak. Kalau kita full time content creator mati, Pak, gitu, Pak. Jadi karena sebelumnya berangkat dari pengusaha. Jadi sebulan itu saya paling bikin konten 2 hari doang, Pak. 28 harinya udah mengerjakan bisnis saya. Tim saya udah tahu. Jadi sebulan itu kadang-kadang ya, karena saya kan yang pasti konsisten itu 8 kali 1 bulan, Selasa Jumat. Kemudian seminggu itu live 2 kali ya? 2 kali atau 3 kali? Live-nya 2 kali. Jadi live 2 kali. Live itu merupakan kompilasi, Pak. Video-video lama saya di live kan. Nah, jadi makanya saya 1 bulan harus wajib membuat 8 video. Nah, ini banyak juga mungkin rekan-rekan yang tanya nih, wah, dengan 4 juta subscriber itu adalah Pak Chandra itu sudah dapat penghargaan tuh apa aja tuh, Pak, selama ini di YouTube? Kalau YouTube 100.000 subscriber sama kayak Pak Tony, silver play button. Kalau 1 juta subscriber itu namanya gold play button. Kalau 10 juta subscriber itu namanya diamond play button. Saya belum dapat itu. Masih 5 juta 850.000 lagi. Setengah perjalanan lagi, Pak ya? Hampir setengah perjalanan, Pak. 2/3 udah terlewati, Pak. Jadi 1/3 udah lewat, ini udah setengah. Terus setelah di atas 10 juta, itu di dunia itu ada yang 50 juta subscriber, ada yang 100 juta subscriber. Saat ini yang nomor 1 200 juta ya, kalau nggak salah, namanya Mr. Beast, Pak. Mr. Beast, ya. Wah, itu ngeri. Luar biasa. 200 juta subscriber. Itu tandingannya sama yang di India itu.
Oh. Ya, di India itu apa sih channel itu namanya ya? T-series. Tapi itu channel kayak televisi dangdutnya India itu loh, Pak. Bollywoodnya India Bollywood, diupload ulang di situ. Sama kayak RCTI bikin channel YouTube. Sama kayak Trans 7 bikin channel YouTube. Kalau televisi 10 juta subscriber ya wajar lah, Pak. Ya, kita seminggu cuma 4 konten lah. Mereka satu hari bisa produksinya 30 konten, Pak. 30 konten. Ya, mereka hajar terus gitu. Oke. Nah, saya sempat melihat di salah satu podcast Pak Chandra di channel sebelah. Pak Chandra ternyata awalnya anaknya orang kaya, Pak ya. Betul. Tapi kemudian mohon maaf Papa bangkrut, Pak ya. Betul. Maaf, boleh dijelaskan ya, Pak? Apa-apa tidak, Pak ya? Yang membuat Papa bangkrut itu apa? Mohon maaf, ini mungkin pertanyaannya sedikit sensitif. Tapi kalau misalkan nggak berkenan, jangan dijawab. Tapi kalau misalkan berkenan, mungkin bisa dibagikan gitu. Siap. Kalau saya sudah pernah berbagi di tempat lain, pasti saya juga tidak keberatan berbagi di tempat Bapak. Oh ya, makasih Pak. Karena saya prinsipnya berbagi itu indah gitu. Dan ketika saya berbagi, saya itu memberikan kesembuhan dan harapan bagi orang yang mengalami masa-masa seperti saya. Kalau ini sebuah aib keluarga yang tidak boleh saya bongkar, betul itu bisa jadi yang tahu cuman keluarga kami. Ya. Tapi ketika kita sudah menjadi dampak bagi hidup banyak orang, otomatis Pak, apa yang saya sampaikan ini itu juga bisa bermanfaat bagi hidup banyak orang. Ya. Jadi saya cerita dulu mulai dari bukan ayah saya termasuk orang yang kaya di zamannya. Ya. Bahkan ayah saya ini adalah cucunya salah satu Crazy Rich Wonokromo, Pak. Wow. Crazy Rich zaman bukan Surabaya, Wonokromo. Tahun 40-an. 60-an lah. Oh. Jadi Wonokromo itu kan kawasan pedagang keturunan Chinese, pendatang yang bisnis utamanya itu hasil bumi sama logam mulia di situ. Banyak sekali di Wonokromo. Mungkin sampai sekarang Wonokromo juga menjadi salah satu orang-orang kayak zaman dulu Jakarta itu mungkin kayak glodoknya lah ya. Zaman dulu pusat perdagangannya di Surabaya. Pusat, Pak. Itu betul. Pusat perdagangan, marketplace-nya Surabaya gitu. Bahasa sekarang. Kakek saya termasuk penguasa hasil bumi di situ. Nah, bahkan era tahun 60-an saya masih ingat itu katanya punya mobil Impala, Pak. Impala itu kan termasuk mobil kayak zaman sekarang kayak Rolls Royce gitu ya. Iya, sekarang itu keren banget tuh. Keren banget. Saya baru akhirnya ketemu mobil itu waktu saya ke kebun vintage, Pak. Kebun vintage itu di Denpasar. Itu salah satunya pemiliknya orang Bandung, Pak. Saya juga diundang karena saya sebagai content creator saya diundang. Dia tuh kolektor mobil antik, Pak. Mobilnya itu lebih dari, kalau saya nggak salah, Pak ya, ada 400 biji, Pak. Wow. Aduh, semua mobil era 560-an. Mobilnya Pak Soekarno juga ada. Pokoknya dia kolektor mobil itu tua. Orang kaya bener tuh ya? Bah, nggak kaya lagi. Kebun vintage Bapak Google aja. Iya. Itu kalau nggak salah namanya Pak Yos gitu. Pak Yos. Nah, kebun vintage itu saya nemu mobil Impala. Loh, ini mobilnya daikong saya, ini mobilnya kakek buyut saya gitu loh. Ih gila, saya nanya sama Pak Yos, Pak, ini benerkah mobil ini di tahun 60-an itu eranya itu memang mahal banget? Iya, ini kayak Rolls Royce zaman dulu. Nah, itu kakek buyut saya punya itu, Pak. Dan saat itu belum banyak orang yang bisa beli mobil itu sekarang, Pak. Oh iya, benar, Pak. Benar. Jadi dia kalau bisa punya itu kan berarti istimewa banget gitu. Sangat kaya, Pak. Nah, papa saya kan cucunya. Nah, itu papanya Bapak itu cucunya. Cucunya, Pak. Jadi itu kakek buyut saya gitu. Papa saya cucunya. Jadi ini cucunya Crazy Rich gitu. Saya cicitnya, Pak. Tapi saya waktu lahir saya sudah nggak kenal kakek buyut saya. Karena kakek buyut saya meninggalnya tahun 70-an, saya baru lahir tahun 76. Oh, iya. Jadi saya cuma dengar ceritanya aja. Dia termasuk salah satu orang hebat. Nah, ayah saya karena cucu, tapi bukan berarti dia langsung mulai starting itu dapat privilege, ya enggak juga, dia berjuang juga, Pak. Jadi punya toko, dia berjuang sampai menjadi orang sukses. Jadi waktu kecil, Pak, saya ini 6 bersaudara, Pak. Waktu kecil saya punya supir loh, Pak. Saya ini punya supir yang nganter saya ke sekolah, nganter saya berenang, nganter saya. Jadi istimewa, Pak. Iya. Dapat privilege tersendiri, Pak. Dapat privilege. Terus asisten rumah tangga, pembantu di rumah ada 3, Pak. Oh. Tukang masak sendiri,
tukang pel sendiri. Anaknya 6, Pak. Oh, anaknya 6. Iya. Jadi kecil itu kami cukup berkecukupan, Pak. Sekolah juga di tempat yang cukup favorit. Iya. Nah, itu kan 6 anak kan enggak mudah, Pak. Oh, 6 anak itu biayanya gede, Pak. Gede, Pak. Uang sekolahnya aja berapa? Betul. Belum, saya yakin pasti Pak Chandra juga dileskan. Kan biaya les juga mahal. Oh, dari kecil pasti guru les, Pak. Iya. Saya tuh sampai dileskan guru bahasa Jawa, Pak. Oh, guru bahasa Jawa. Makanya bahasa Jawa saya nilainya 95. Oh, luar biasa. Ono coroko itu saya bisa nulis gitu loh. Meskipun sekarang sudah lupa. Tapi karena ada les bahasa Jawa itu ada. Iya. Sampai bahasa Jawa ya, bukan hanya bahasa Inggris ya. Iya, guru les privat itu ada. Jadi betul-betul kami dibesarkan dengan semua fasilitas terbaik. Iya. Saya masih ingat setiap weekend itu orang tua kami ngajak nginep di villa di Tretes. Memang termasuk anak keluarga yang sangat berada, Pak. Iya. Nah, tapi siapa sangka, Pak, semua kesuksesan tadi itu harus direnggut dengan yang namanya krisis moneter. Oh, tahun 97. 97. Ya. Dan ibu saya berbisnis ditipu sama partner usahanya. Ini yang habis dua-duanya. Jadi ayah kena, ibu kena juga. Sangat kena, Pak. Jadi yang bikin habis sebenarnya ibu. Yang ketipu partner ibu. Nah, ayah ini sebetulnya bangkrutnya karena ibu ketipu. Bukan ayah yang bisnisnya bangkrut. Betul, ayah bisnisnya agak sulit karena bunga bank tiba-tiba naik karena kenaikan US dollar. Iya. Dari 1.800 itu sampai jadi 16.000 kayak sekarang kan. Betul. Dalam hitungan bulan kan itu kan. Iya. Nah, itu kan krisis multidimensi, Pak. Iya. Naik sampai ngeri seperti itu. Dan biasanya kalau bisnis punya utang juga, Pak ya. Utangnya waktu itu bunganya naik gila-gilaan. Saya deposito aja bisa 60-72%. Exactly. Nah, itu kalau minjam sama yang minjem berapa itu? Bisa 100% deh, Pak ya. Dalam setahun. Maybe 80%. Nah, siapa yang kuat, Pak? Nggak kuat, Pak. Iya. Apalagi bisnis kan waktu itu sepi, Pak. Iya. Sepi, tapi harus bayar bunga segitu gede. Dan satu lagi, Pak. Waktu itu kan suku Chinese, Pak ya. Iya. Orang Tionghoa kan habis-habisan, Pak. Oh iya, betul. Diserang. Betul. Ya, Surabaya memang masih agak aman, tapi ya isu-isu tuh sudah mulai lempar batu, itu sudah ada, Pak. Iya. Jadi kecemburuan sosial pada marga Tionghoa waktu itu, ya kita tahu kerusuhan 98 itu kan aib bagi bangsa ini terhadap suku keturunan Tionghoa di seluruh Indonesia. Iya. Yang paling parah kan Jakarta waktu itu. Terus kemudian pada saat itu, Bapak kan lagi beranjak remaja nih, Pak. Betul. Gimana? Bapak kan pasti waktu sekolah, itu kan kumpulannya kan anak-anak orang kaya pasti ya? Ya lumayan. Nah, responnya teman-teman setelah tahu mohon maaf papanya Bapak bangkrut itu bagaimana? Ada satu kisah pahit, Pak ya. Yeah. Saya orang tua waktu itu mobil ada 2, dijual semua, Pak. Rumah dijual, rumah ada 2 dijual, toko dijual. Itu pun hutang masih belum lunas, Pak. Sisa rumah 1, Pak. Itu dijual ke temennya. Dan kita harus ngontrak di rumah itu. Nah, yang kisah paling pahit ya, saya kemana-mana akhirnya cuma sisa sepeda motor saya 1, Pak. Nah, bahkan sorry to say ya, salah satu kakak saya ini kan menantunya salah seorang perusahaan yang ya saya nggak enak sebut namanya, tapi dia termasuk salah satu Crazy Rich Surabaya. Era 90-an. Ya, Crazy Rich, Pak, bukan orang Rich lagi, Crazy Rich Surabaya. Itu perusahaannya gede, Pak. Iya. Nah, jadi saya itu kalau waktu orang tua saya jatuh kan besan nih istilahnya mereka. Iya, besan. Saya pernah, Pak, sampai saya itu kan waktu itu jual sabun ya, Pak ya. Kan kita jadi distributor jualan sabun, deterjen waktu itu. Chandra jualan sabun ya. Ya, itu salah satu hal-hal yang membuat saya ini ya selama saya ini masih bisa jualan dan tidak mengemis, tidak meminta kan nggak masalah kan gitu loh. Saya dengar Bapak katanya sempat dibully juga sama teman-teman ya, Pak ya? Dibully itu waktu SMP, Pak. Tapi dibulinya bukan karena orang tua jatuh. Bukan. Dibulinya itu karena saya orangnya cungkring kecil gitu loh. Jadi nggak tahu kok teman-teman saya itu kan waktu itu di sekolah Stanislaus itu memang muridnya laki semua, Pak. Hanya laki. Tidak ada cewek ya? Nggak ada cewek, sehingga mungkin hobinya tiap hari berantem. Jadi siapa yang digilir, Pak? Yang kecil-kecil ini digilir, cungkring ini digilir. Saya kena giliran, Pak.
Aduh, nah kalau cerita bullying mungkin sudah di channel lain ada. Tapi pertanyaan Bapak tadi adalah apa yang terjadi ketika usaha orang tua jatuh? Yang paling parah itu adalah papa sampai minjem duit ke saudara-saudara. Semua dipinjam. Nah itu yang bahasanya menusuk hati, Pak. Jadi karena saudara itu kalau pinjam duit kan ya mereka juga butuh, Pak ya. Betul. Kalau ngomongnya sebulan ya sebulan lah. Nah ini kan molor sampai 2 bulan, sampai 3 bulan. Sampai ada yang 2 tahun, 3 tahun. Nah, mereka juga butuh gitu loh. Ya karena susah juga ya kondisinya. Susah, Pak. Ya. Nah, yang paling parah teman-teman saya pernah suatu ketika papa saya tuh pinjam sama saudaranya sendiri. Terus ya ini saya nggak pernah cerita di channel lain, baru di Pak Tony ini, karena Pak Tony menanyakan ini. Itu yang paling menyakitkan saya. Saya waktu itu mau berangkat kuliah, Pak, pagi. Kan saya kuliah di Ubaya ya. Jam 7, tiba-tiba saudaranya papa saya itu datang ke rumah, maki-maki bahasa satu kebun binatang keluar semua. Waduh. Nagih utang. Padahal waktu kecil, saudaranya papa itu dibantu sama papa saya sampai sukses. Ketika papa saya ada kesulitan, sebaliknya dia minta bantuan papa saya dimaki-maki. Memang dari sini kita sudah tahu bahwa pepatah Mandarin berkata kau san kau jan pau, cui hao kau ziji. Maksudnya itu apa? Mengandalkan gunung itu tinggi, Pak. Ya. Mengandalkan orang itu lari, Pak. Paling enak mengandalkan diri sendiri. Iya. Kita sampai pinjam duit sama temen, pinjam duit sama saudara, bahasanya itu enggak enak. Enggak sebanding dengan bantuan yang sudah pernah diberikan. Saya naik motor itu sama teman saya sampai ketakutan, Mbak. Iya. Karena makian itu keras sekali. Saya sampai dibonceng teman, saya nggak bisa ngomong, saya cuma bisa menangis. Aduh, Pak, kok begini ya? Akhirnya saya bertekad, saya siap jadi guru les, gitu ceritanya. Ya. Itu yang membuat Pak Chandra punya motivasi lebih ya? Pasti, Pak. Untuk kemudian Bapak mau berjuang, Pak ya? Pasti. Ya. Jadi, kalau Bapak bilang, ya semua pada hilang gitu. Ya. Terus apa yang Pak Chandra lakukan untuk keluar dari tekanan, untuk move on dari kondisi itu, Pak ya? Istilah saat ini ya, move on. Dan kemudian Pak Chandra bangkit lagi itu apa? Pertama, Pak, saya cari nafkah dengan jadi guru les privat. Terus salah satu murid les privat saya menawarkan saya untuk bergabung di perusahaan direct selling. Nah, disitulah awal kebangkitan saya. Nah, jadi waktu saya bergabung di perusahaan direct selling itu tahun 96. Terus 97 perusahaannya tutup pula, 98 tutup pula kena krispon, Pak. Habislah saya. Bapak sudah memulai pada saat ayahnya belum masih kondisi baik. Bapak sudah sempat mau masuk direct selling, Pak ya? Iya, karena tiada rotan akar pun jadi, Pak. Iya. Ibaratnya apapun yang bisa dijual sampai celana dalam pun kalau laku saya jual gitu loh. Ya namanya orang kepepet, Pak. Makanya kemudian jual deterjen segala macam. Apapun saya jual, Pak. Yang ditanyain sama besan itu, Pak ya, besannya. Iya, sorry itu sih, Pak. Ditawar tante pun pernah, Pak. Oh ya? Aduh. Sampai sehina itu gitu loh, Pak. Tapi untungnya kan saya punya prinsip, Pak. Iya, semua bisa saya jual. Yang saya nggak boleh jual adalah harga diri saya gitu. Betul. Saya masih punya harga diri, Pak. Tapi kalau sampai ditawar tante ini ganteng, Pak. Berarti. Mungkin. Kalau enggak tantenya nggak bakal mau kan, Pak. Berarti waktu muda itu Pak Chandra sudah ganteng. Berarti saya jual apapun ke tante laku kan, Pak? Iya. Jadi mungkin tante ini membeli produk saya atau membeli apa gitu loh, karena rasa kasihan gitu loh. Itu saya alami semua, Pak. Iya. Saya sampai jual bra juga pernah, Pak. Jual celana pernah, Pak. Jual celana dalam, saya jual apapun, Pak. Yang penting laku, Pak. Jadi mental itu udah namanya muka itu udah nggak ada malunya gitu loh. Iya. Nah, kemudian apa rumusan sukses Pak Chandra sehingga bisa merubah badai itu jadi pelangi dalam kehidupannya Pak Chandra? Sudah saya tulis di Badai Pasti Berlalu. Setiap orang kan punya jatah gagal, Pak. Iya. Nah, jatah gagalnya itu kita nggak tahu kapan. Kalau kita bisa habiskan sebelum usia 30, kenapa enggak? Makanya gagal itu adalah bagian dari sukses. Nggak terpisahkan. Nggak ada orang sukses yang nggak pernah gagal, nggak pernah. Gagal itu bagian. Jadi nggak bisa cuman maunya sukses, lahir sukses, nggak pernah jatuh, nggak mungkin. Ya, saya juga kalau ngomong urat malu itu udah putus, Pak. Makanya saya cuma ngomong tinggal harga diri aja. Kalau harga diri nggak boleh, itu prinsip, Pak. Itu prinsip keluarga. Karena kita nggak pernah menggadaikan harga diri kita, Pak. Seriously. Tapi saya yang penting komit.
Karena harga diri itu kan nama baik, Pak ya. Nama baik. Dan itu merupakan modal utama dalam berbisnis, Pak ya. Betul. Kalau sampai itu jatuh, maka kita mau membangun bisnis kembali akan susah. Pasti, Pak. Iya. Nah, jadi apa prinsip saya? Yaitu tadi. Terus saya selalu punya prinsip hidup itu seperti dua cangkir teh, Pak. Satu teh pahit, satu teh manis. Ya. Mana yang mau kita habiskan dulu? Kalau Bapak minum teh manis, maka Bapak udah terbiasa manis. Sekali kena satu tetes pahit, Bapak pahitnya minta ampun. Betul. Padahal tetap Bapak harus habiskan. Ya. Bapak baru satu tetes, masih ada satu cangkir. Ya. Sebaliknya, Pak. Kalau Bapak terbiasa minum teh pahit, kena satu tetes saja, manisnya luar biasa, Pak. Iya. Tapi Bapak masih punya jatah satu gelas. Gelas manis yang harus Bapak habiskan juga. Iya. Pertanyaan saya, teh mana dulu yang Bapak mau habiskan? Ya enak teh pahit dulu, baru kemudian kita habiskan yang teh manis. Itu kita, Pak. Betul. Anak sekarang belum tentu. Terutama bapaknya yang manis terus. Nah, saya merasa kehidupan manis saya sudah saya habiskan waktu ayah saya sukses. Tapi ketika saya bangkrut, tibalah kita di fase kehidupan pahit. Makanya mungkin Pak Tony ada kursus manajemen keuangan. Kalau seandainya ayah saya dulu ikut kursus manajemen keuangan, tidak harus sampai sefatal ini. Mungkin tetap harus bangkrut juga, namanya krisis, tapi nggak sefatal ini gitu loh, nggak sampai harus jual semuanya. Itu sih, makanya saya bilang pentingnya mengelola keuangan itu sangat penting sih. Ya karena mungkin waktu itu orang tuanya Pak Chandra mungkin karena punya banyak uang kali ya, sehingga tidak menata uangnya, atau nggak kepikir, atau kalau menata uang papa saya ini termasuk cukup bagus. Tapi salah satu yang fatal itu zaman dulu itu kan nggak kenal bank, Pak. Jadi dia tuh cuma titip profit keuntungan. Dia itu kan merintisnya juga dari makelar, Pak. Makelar sampai punya toko, Pak. Oh gitu. Jadi makelar itu meskipun dia anak cucu Crazy Rich, tapi dia harus bekerja dari bawah lagi, Pak. Oh, jadi nggak dapat privilege nggak ya, Pak ya? Betul-betul memulai dari nol ya? Gemblengannya dari nol, Pak. Jadi biasa. Dia menata, ayah saya, mama saya yang cerita, papa saya itu hasil keuntungannya itu sampai 5 kilo emas. Zaman dulu itu 5 kilo emas, Pak. Kalau uang sekarang 5 kilo emas mungkin 5,5 M ya, Pak ya? 5,5 M. 5,5 M. Itu waktu anak-anak masih kecil, Pak. Dia sudah punya 5 kilo emas tabungannya. Zaman itu. Tapi bosnya dimakan, Pak, sama bosnya, Pak. Nah, jadi artinya ketipu. Salah satu akhirnya hasil semua keuntungannya ketipu, sehingga dia make profitnya ketipu. Nah, jadi ya itu proses beliau ya, gimana lagi gitu loh. Dia trust sama bosnya, bukan trust sama bank. Nah, itu mungkin nggak ada KMK kali ya, manajemen. Kan nggak ada institusi yang terpercaya, dia cuma trust sama bos aja waktu itu. Betul. Tidak ditempatkan di institusi keuangan. Dia makelarnya bareng bosnya gitu loh. Jadi waktu itu jual gula, jual tepung. Reseller bosnya lah. Bahasa sekarang reseller bosnya lah. Jadi semuanya dimasukkan ke bisnis gitu, Pak ya. Dimasukkan, keuntungannya dititipin aja, udah komisiku dipercayakan. Bosnya bangkrut. Ikut bangkrut juga. Habis. Jadi ya istilahnya kemakan, tapi bosnya kan juga susah gitu loh. Betul. Jadi ya bosnya yang mengelola keuangannya ngaco waktu itu. Papa saya kena imbasnya. Tapi sempat punya toko, dari toko itu jaya, tapi ya akhirnya kena krismon jatuh. Waktu itu juga institusi keuangan belum seperti saat ini. Belum, Pak. Kalau sekarang sudah ada. Waktu itu misalkan punya itu dimasukkan ke bank, sebagian dibelikan saham, sebagian mungkin dimasukkan untuk asuransi gitu ya. Nah itu jadi kalau ada masalah kesehatan, masalah apa terjamin semua Mas Ian. Setuju, Pak. Nggak sampai mengambil uang yang sudah dikumpulkan sejak muda gitu loh. Betul. Kadang sekali sakit aja kalau kita nggak punya asuransi, Pak, itu kan menguras tabungan seumur hidup, Pak. Harus kan, ya? Dikeluarkan semua. Apalagi kalau sampai kita nggak punya dana berjaga-jaga, Pak ya. Betul. Pas ada anggota keluarga kita yang sakit, nah itu kan bingung nih dananya dari mana. Setuju sekali. Karena kalau masuk rumah sakit kan pertanyaannya hanya 3. Yang kalau saat ini, kalau dulu cuma 1, Pak, pertanyaannya. Ada dana berapa gitu kan kalau dulu. Kalau sekarang sih pertanyaannya 3. BPJS, asuransi, atau mau bayar down payment berapa gitu. Nah, jadi saya akhirnya memutuskan untuk berjuang, fight. Jadi orang sukses nggak ada pilihan, Pak.
Jadi kalau ditanya apa rahasia sukses Pak Chandra, ya kamu mau nggak berdarah kayak saya dulu gitu loh. Kalau kisah saya ini termasuk tragis nggak sih Pak? Ya tragis Pak. Tragis karena kalau orang itu miskin dari awal Pak, ya sudah terbiasa miskin. Iya. Sehingga pada saat ya kondisinya gitu-gitu aja gitu ya. Nggak ada kesakitan yang bagaimana. Gitu. Iya. Nah tapi kalau dari anak orang kaya kemudian jatuh, teman-teman yang dulunya mungkin dekat kemudian menjauh mungkin sebagian. Iya pasti Pak. Ya, terus kemudian sebagian mungkin ada omongan-omongan yang tidak enak. Pasti. Kemudian seperti Pak Chandra tadi ada saudara yang sampai maki-maki. Itu kan perasaan ini kan sangat dalam Pak ya. Dalam. Apalagi kalau sampai kemudian ya kondisi nggak enak semua. Kemudian ada yang mungkin dalam kondisi seperti itu mungkin ada anggota keluarga yang sakit segala macam. Wah itu pasti stresnya luar biasa itu Pak. Sangat. Tapi ya pilihan saya cuma 2. Waktu mama saya, nah yang pukulan paling berat itu waktu mama saya meninggal. Jadi mama saya sakit kan, udah ketipu kan. Oh, setelah ketipu sakit Pak ya? Sudah. Stres ya mungkin. Papa saya pernah ketipu sama bosnya, mama saya juga ketipu sama partnernya. Jadi ketipu itu Pak bisa membuat orang bangkrut loh Pak. Oh, iya Pak. Itu pasti. mungkin dalam tanda kutip kalau kita ngelola duit, tapi kalau ketipu juga habis juga gitu loh. Iya. Karena ketipu itu salah satu paket sih. Iya. Nah, ketipu itu gimana ya? Saya juga bingung ya. Mungkin ya juga kurangnya pengetahuan atau gimana gitu loh. Nah, ketipu karena ada yang ketipu karena rekan bisnis atau karena pinjem uang. Jadi gini, rekanan bisnis mama saya itu anggota TNI, Pak. Seorang kolonel lagi, satu pangkat lagi jenderal. Iya. Ya kita orang Chinese, Pak. Tahun 97. Era Pak Harto, Bapak, ini pernah saya ceritakan di channelnya Pak Elmia ya. Iya. Tahun 97 kita tahu yang berkuasa Pak Harto. Orang Chinese gimana kan waktu itu? Nggak boleh ada nama Tionghoa, Imlek nggak boleh dirayakan. Betul. Jadi kita orang Chinese kalau mau bisnis ya harus dekat sama penguasa. Nah dia seolah-olah kayak penguasa gitu. Tapi orang Chinese ini diperas Pak, kayak susu sapi perah. Jadi mama saya store modal, istri keduanya dia tiap hari ke kantor kasbon Mbak. Aduh, jadi staf nggak bisa melarang apa-apa. Nah, kalau istrinya nggak bisa ngambil duit tunai, suaminya yang telepon mama saya. Tolong, ibu, keluarkan itu perlu. Padahal itu untuk istri keduanya, Pak. Untuk anaknya. Jadi ini istri kedua ini juga janda juga. Demi anaknya. Dan anaknya dibuat apa? Dibuat dugem, Pak. Coba. Saya baru tahu kisah ini, Pak. Setelah, jadi sakit hatinya itu luar biasa gitu loh. Betul. Nah, saya bilang seperti itu ya. Nah, maka dari itu kalau Anda jadi rekan-rekan nih harus hati-hati saat berbisnis. Betul. Dan harus ada alokasi keuangan untuk bisnis itu berapa? Jangan sampai ganggu keuangan rumah tangga. Karena kalau sampai ganggu ke rumah tangga pasti kacau semua jadinya. Nah, seperti yang dialami sama Pak Chandra. Betul. Nah, maka dari itu setelah saya diskusi dengan Pak Chandra, itu saya dengan Pak Chandra itu sepakat supaya tidak banyak rekan-rekan yang mengalami kondisi yang jatuh karena masalah keuangan atau untuk orang-orang yang mungkin kepingin sukses segala macam itu harus tahu bagaimana cara mengelola uang ya Pak ya. Harus. Nah, maka dari itu kami berdua itu membuat sebuah kursus yang namanya kursus manajemen keuangan. Nah, bagi Anda yang ingin tahu bagaimana cara menata uang dengan baik agar bisa sukses dan kaya, maka Anda bisa ikut kursus manajemen keuangan dan Anda dengan cara menghubungi handphone 081 29 555 7577. Nanti ada di kolom deskripsi ya. Nah, Anda bisa WA ke sana dan nanti akan diberitahu langkah berikutnya. Begitu Pak Chandra ya? Ya, jadi saya setuju dengan Pak Tony. Kenapa kok harus ikut kursus seperti ini? Karena ketidaktahuan itu awal bencana, Pak. Betul. Jadi Winston Churchill kan pernah bilang knowledge is a power gitu. Iya kan? Jadi pengetahuan itu kekuatan. Seandainya mama saya waktu itu tahu ilmu ini bahwa bisnis nggak boleh dialokasikan seluruhnya, apalagi sampai berhutang dengan berani sekali untuk seperti ini, itu bisa jadi bencana. Betul. Ayah saya kalau seandainya tahu kenapa uang waktu itu nggak boleh dititipkan semua sama bosnya, mungkin juga nggak terjadi.
Betul. Tapi ya karena udah jalan hidup, Pak. Iya. Nah, tapi minimal kita punya pengetahuannya. Iya. Nah, pengetahuan seperti ini kan dulu mohon maaf, di sekolah, di kuliah kan belum tentu kita dapat, Pak. Tidak ada yang namanya mata kuliah untuk itu, Pak. Nggak ada. Nah, saya rasa di kursus manajemen keuangan KMK yang disampaikan sama Pak Tony, benar. Itu untuk mengedukasi baik subscriber saya di Success Before 30 maupun subscribernya channel Pak Tony, namanya Pak Tony Adikaryo. Ya, atas nama pribadi saya, Pak. Atas nama pribadi, saya rasa supaya para subscribernya Pak Tony yang memang senang dengan tips-tips finansialnya Pak Tony, wajib untuk ikut kursus manajemen keuangan. Ya, nantikan ya dan ikut kursus manajemen keuangan. Nanti saya dan Pak Chandra akan berbagi bagaimana cara menata keuangan agar Anda bisa untuk menjadi sukses, kaya dan makmur. Yes. Ya. Oke, terima kasih Pak Chandra. Sama-sama. Terima kasih sekali atas kedatangannya di channel saya dan kita akan menutup kalau tempat saya, Pak. Sampai jumpa di puncak kemakmuran. Kita sama-sama tutup ya. Oke, terima kasih Sobat Sip dan sampai jumpa di puncak kemakmuran.